Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, menganalisis struktur dan jenis teks deskripsi untuk kelas 7. Baiklah teman-teman, ayo kita motivasi diri dulu. Kita baca. Ada saat kau menghargai diri sendiri, karena manusia tidak sepenuhnya memahami kelelahan. Biarkan mereka tertawa, lepaskan dan tinggalkan. Oke, baik teman-teman. Struktur teks deskripsi. Kemarin kita sudah pelajari struktur, ada judul, yang kedua ada kalimat topik, yang ketiga ada deskripsi, dan yang keempat adalah simpulan. Judul itu berisi judul teksnya. Kemudian yang kedua kalimat topik. Kalimat topik itu kalimat pembuka yang menjelaskan apa yang hendak dideskripsikan. Jadi gagasan utamanya yang mau diceritakan apa, misalkan kucing, berarti kucingku bernama ini, begitu ya. Selanjutnya adalah deskripsi. Nah, deskripsi inilah yang menggambarkan dengan menggunakan indera. Ada indera penglihat, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan macam-macam itu ya. Kemudian penutupnya adalah simpulan. Simpulan berisi pendapat dari penulis, contoh menarik, menggemaskan, menyenangkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita analisis struktur teks deskripsi. Perhatikan contoh teks berikut. Teks deskripsi kucing. Kucing adalah judul. Selanjutnya topik adalah gagasan yang dibahas mengenai kucing kesayanganku. Oke. Selanjutnya bulu halus, warna coklat dan lain sebagainya adalah deskripsi. Teks deskripsi ada di sini menggambarkan tentang si kucing itu. Selanjutnya, oke, perhatikan baik-baik. Semua bulu berwarna coklat masih deskripsi. Selanjutnya menggemaskan. Nah, ini simpulan. Perhatikan lagi ya. Simpulan adalah pendapat dari penulis. Baik teman-teman, selanjutnya kita mempelajari jenis teks deskripsi. Ada dua, satu berdiri sendiri, dua gabungan. Oke. Teks deskripsi berdiri sendiri tadi sudah kita contohkan. Untuk teks deskripsi kucing itu teks yang berdiri sendiri. Seluruh teks itu isinya adalah deskripsi. Sekarang kita bahas tentang teks deskripsi gabungan. Teks deskripsi gabungan di sini ada contohnya adalah teks observasi. Jadi di dalam teks observasi itu ada gabungan-gabungan dari beberapa teks. Ada teks eksposisi, ada teks deskripsi. Jadi teks deskripsi gabungan itu maknanya adalah teks deskripsi itu digabung dengan teks-teks yang lain dan menjadi sebuah keutuhan teks baru. Mari kita cek teks deskripsi yang ada di dalam teks observasi berikut. Kita baca teks observasi dengan judul Masjid Baitur Rahman. Oke, kita baca ya teman-teman. Ada kisah menarik tentang Masjid Baitur Rahman di Aceh. Teks deskripsi digabung dengan teks-teks yang lain menjadi keutuhan yang baru. Di sini saya contohkan yaitu teks observasi. Di dalam teks observasi ada teks deskripsi, tapi teks deskripsinya tidak berdiri sendiri, dia bergabung dengan teks yang lain dan menjadi sebuah teks baru yang bernama teks observasi. Seperti itu ya. Baik, saatnya kita analisis teks gabungan. Nah, yang pertama dinamakan teks eksposisi, bukan deskripsi ya. Karena apa? Kita lihat, karena menjelaskan tentang sejarah, fakta dari Masjid Baitur Rahman.
Selanjutnya ini disebut teks deskripsi. Karena apa? Karena menggambarkan bentuk, warna, keadaan, dan lain sebagainya. Kemudian simpulan seperti dalam teks deskripsi. Simpulan berisi pendapat penulis. Kalimatnya adalah yang menarik, oke? Jangan lupa. Baik teman-teman, kita menuju ke kesimpulan materi kita hari ini, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Tadi sudah ada 4 ya, silahkan dicek lagi. Kemudian tentang jenis teks deskripsi ada 2, yaitu berdiri sendiri dan gabungan. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Motivasi kita bersyukur adalah karunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.